Iri hati. Iri hati menolak kasih karunia. Dasar dari iri hati adalah anggapan bahwa kita berhak mendapatkan apa yang telah diberikan kepada orang lain. Padahal kenyataannya, kita sama sekali tidak berhak atas apapun. Iri hati adalah sikap yang hanya berfokus pada diri sendiri dan merasa pantas mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain. Ketika kita iri, kita menempatkan diri kita di pusat kehidupan seolah-olah dunia ini hanya tentang kita. Iri hati membuat kita berpikir bahwa kita layak mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah jadi hak kita. Sikap iri ini membuat kita sulit bersuka cita atas keberhasilan orang lain. Sebaliknya, kita justru merasa mereka tidak pantas menerimanya. Kita mulai menuntut, merasa lebih berhak, dan akhirnya mempertanyakan keadilan Tuhan. Pada akhirnya, iri hati menjauhkan kita dari kasih karunia karena kita menganggap berkat Tuhan sebagai sesuatu yang harus didapat, bukan sebagai pemberian yang penuh kasih. Kenyataannya, semua orang bisa mengalami iri hati dalam berbagai bentuk. Kita iri hati ketika melihat orang lain sukses secara finansial, sementara kita masih berjuang. Kita iri dengan kebahagiaan pernikahan orang lain, sementara kita menghadapi konflik dalam rumah tangga sendiri. Kita iri dengan karir orang lain yang tampaknya lebih berarti daripada pekerjaan kita. Bahkan hal-hal sepele pun bisa jadi sumber iri hati, bentuk tubuh, gaya rambut, kemampuan akademik seseorang. Iri hati bersumber dari dosa karena dosa yang menjadikan kita egois. Kita mengukur kebaikan Tuhan berdasarkan apakah Allah memberikan yang kita inginkan atau tidak. Akibatnya, kita mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan, kehilangan rasa syukur, dan akhirnya menjauh dari Allah. Inilah mengapa iri hati adalah sebuah bencana rohani. Tetapi kasih karunia mengajarkan hal yang berbeda. Kasih karunia mengingatkan kita bahwa kita sebenarnya tidak layak mendapatkan apapun. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya tetap memberkati kita. Dia memberikan yang terbaik bagi kita sesuai dengan kebijaksanaan-Nya. Tuhan tidak pernah salah alamat dalam memberikan berkat-Nya. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan kapan waktu yang tepat untuk memberikannya. Yakobus 3 ayat 13-14. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Tetapi jika kamu menaruh perasaan iri hati yang pahit dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Yang bisa kita lakukan, belajarlah bersyukur. Semua itu anugerah Tuhan. Yang kedua, berhenti membandingkan. Tuhan memberikan berkat yang sesuai untuk kita dan juga untuk orang itu. Yang ketiga, percaya pada rencana Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak pernah salah memberikan berkat pada orang yang tepat di waktu yang tepat. Dan kita harus berdoa agar hati kita bisa dijaga. Minta Tuhan menolong kita untuk mengalahkan iri hati dan menggantinya dengan hati yang penuh sukacita atas berkat orang lain. Tuhan Yesus memberkati.